Halo Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya di Apa Kata Firman Tuhan hari ini. Di hari kedua di bulan Januari tahun 2021, hari ini kita bersama-sama memasuki tahun yang baru. Selamat tahun baru Bapak Ibu Saudari sekalian. Selamat menapaki dan selamat berjuang di tahun 2021. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari surat Filipi pasalnya yang ketiga, ayat ke-13 sampai 14. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari waktu ke waktu ucapan selamat meninggalkan tahun yang lama dan memasuki tahun yang baru menjadi tradisi untuk disampaikan. Apalagi di zaman digital saat ini, menyampaikan ucapan menjadi lebih cepat dan lebih mudah, sehingga terkadang ucapan yang sangat bagus yang dinilai sangat menarik bisa diteruskan di seketika ke banyak orang di zaman digital pada hari ini. Tapi yang menarik, di saat saya menyiapkan renungan pada hari ini, saya pribadi bertanya, saat kita meninggalkan tahun yang lama, apa yang hendak kita tinggalkan? Apa yang hendak kita sambut di tahun yang baru? Situasi sampai hari ini, kita masih tidak bisa menduga, masih tidak bisa memprediksi apakah tahun 2021 ini akan berangsur membaik atau sebaliknya. Di mana artinya berpengaruh bagi hidup kita. Satu bulan ini, di bulan Desember tahun 2020, saya bergumul dengan panggilan sebagai seorang Kristen. Apa yang harus saya lakukan sebagai pengikut Kristus di dunia ini? Bacaan hari ini dari surat Filipi, kita diajak untuk melihat kehidupan kita masing-masing. Paulus menggambarkan dirinya sebagai seorang pelari yang tengah mengikuti suatu perlombaan, di mana pelari harus mengerahkan segala kekuatan dan segenap usaha untuk menyelesaikan perlombaan yang diikuti. Tentunya disertai dengan latihan-latihan dan persiapan matang yang lainnya. Paulus telah mendengar dan melihat kemuliaan sorga, dan itulah yang dipakai Paulus menjadi tujuan, sasaran dia di dalam mengejar memasuki perlombaan yang dia ikuti di dunia ini, di mana dia sangat merindukan bisa mencapainya dan hidup bersama dengan Kristus di sorga. Kita semua menyaksikan kehidupan Paulus dari semula sebagai pribadi Saulus. Tentu semua orang banyak mengenalnya pada saat itu, apalagi kita yang hidup di masa kini membaca kisah Saulus. Bahkan saat menjalani sebagai pribadi yang baru sebagai Paulus, hidup sebagai pribadi di dalam Kristus tentu bukan hal yang mudah. Sosok Saulus terkenal dengan kekejamannya, sosok Saulus terkenal dengan kegigihannya, dengan keras kepalanya, dengan keras hatinya, harus berubah menjadi sosok Paulus yang mau dan harus taat kepada Kristus. Tapi kita bisa menyaksikan Paulus mengatakan dia meninggalkan semua yang lama dan meninggalkan semuanya yang itu berada di belakang, tetapi dia mengarahkan ke depan, mengejar dan memperjuangkan untuk mencapai kerajaan sorga, untuk mencapai Kristus. Tidak hanya di dunia ini, tetapi Paulus menjadikan itu sebagai tujuan bagi akhir hidupnya. Paulus mengatakan, lupakanlah yang ada di belakang, sehingga Paulus bisa terus maju dan berjuang mencapai apa yang menjadi sasaran di dalam perlombaan hidupnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang hendak Anda tinggalkan di tahun yang lama dan apa yang Anda hendak capai di tahun yang baru? Saya harap kiranya bukan suatu hal yang sia-sia, dan apa yang kita kejar di tahun yang baru ini, di tahun 2021, berkenan di hadapan Kristus, sehingga kita layak ambil bagian di dalam kerajaan sorga bersama dengan Kristus, mencapai kebahagiaan yang kekal. Tinggalkan yang buruk berada di belakang kita, lupakan kenangan yang buruk di tahun 2020, kekecewaan, ketakutan, kecemasan, rasa pesimis.
Milikilah visi yang baru di tahun 2021 bersama dengan Kristus. Capailah, kejarlah, ikuti perlombaan di dalam kehidupan di tahun 2021. Tuhan memampukan kita. Amin.